Ma'rifatullah itu sederhana kok, qul huwallahu ahad. Dalami itu nanti ketemu nikmat asik ya. Qul huwallahu ahad itu mulai dari kulnya, kata hu-nya itu sudah cukup. Kasih hu aja mah dia sudah nikmat. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib tafsir beliau. Apa kata beliau? Saya nulis buku risalah kecil tentang rahasia hu. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi nih. Di jilid 1 kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Setiap kali aku nulis, lalu aku merenung, lalu membaca nama hu di dalam hatiku. Apa kata dia? Muncul makna baru, seakan-akan makna yang berikut itu lebih sempurna dari nama yang ada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha basiratana بأسماعه وكشف بصيرتنا بصفاته وحققها بذاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين نسأل الله الأحد أن يصلي على سيدنا أحمد أمين يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة العلم اللهم ارفع الحجاب عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kekurangan kita, bukan ibadah kita. Ibadah kita tidak layak diterima, salatnya tidak khusyuk, puasanya penuh dengan kekurangan, puasa mata masih jelalatan, puasa kita masih emosi, zikir masih merasa ahli zikir. Maka ibadah-ibadah begitu tidak pantas diterima. Yang pantas diterima hanya kekurangan kita. Syu'aul basirah. Kita akan masuk kepada hikmah yang ke-45. Cuma di cetakan ini Darut Taqwa Damaskus, ini cetakan yang menurut saya sangat bagus. Oke. Ini nomornya nomor 36. Jadi digabung nanti dengan yang setelahnya. بسندنا المتصل للإمام العارف بالله بن عطاء الله السكندري قدس سره قال شعاع البصيرة يشهدك قربه منك. Syu'a, ya, syu'a itu bahasa Arab berarti kilauan, ya, kilauan yang sampai kepada basirah. Yushhiduka qurbahu minka. Yushhidu akan memberikan engkau persaksian, penglihatan, qurbahu, kedekatannya Allah, minka, terhadapmu. Syu'a bisa juga diartikan cahaya, bisa juga diartikan kilatan. Nah, oleh ulama kita diterjemahkan syu'a ini bahasa majazi dengan nurul aql, cahaya akal. Jadi akal ini ada akal yang memikirkan dunia, ada akal yang memikirkan tentang sifat-sifat dan nama Allah. Nah, akal yang memikirkan tentang nama Allah, zat Allah tidak boleh difikirkan. Kalau nama, sifat masih boleh difikirkan. Itu pengetahuannya itu disebut dengan syu'aul basir. Ya.
Walaupun tadi sudah baca Fatihah, tapi hati saya belum enak juga nih ya. Kita baca Al-Fatihah lagi untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan juga untuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, untuk para ulama-ulama muhaddisin, mujtahidin, Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanbali, Bukhari, Muslim, wa ghairuhum minal muhaddithin, wa khasatan imamuna Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, wa muallif hadha kitab Al-Arif Billah bin Athaillah Sekandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Ya, tadi kita sudah sebut, sudah bacakan syu'aul basirah, kilatan yang masuk kepada basirah. Kalau basar, mata, ini mata, kemampuan melihat itu muncul dari sifat memandang. Bahasa Arabnya basar. Ya, bahasa Arabnya basar. Tapi basar itu pada manusia hanya untuk yang zahir. Apabila dia mulai memandang ke dalam dirinya, disebut dengan basirah. Gitu, itu beda basar dengan basirah. Apabila dia sudah mulai memandang kepada nama dan sifat Allah, baru dia disebut basirah. Nah, perbedaan cara pandang itu juga karena perbedaan kacamata basirahnya. Kalau orang punya teropong, teleskop yang bagus, maka daya jarak pandangnya itu jauh. Nah, orang yang pakai syu'aul basirah, kacamata syu'aul basirah, kacamata akal, paling pinter dia hanya membuktikan dalil akli bertuhan. Mana dalil bertuhan? Kalau gelas ini ada yang membuat, masa alam sebesar ini tidak ada yang buat? Jika robot yang canggih, mobil yang canggih, rumah yang bagus, ada yang buat, masa tubuh kita tidak ada yang buat? Itu akal. Itu syu'aul basirah. Nah, maka disebutkan di situ, orang yang sudah mempunyai ilmu basirah, akalnya hidup, maka akalnya mulai mempertanyakan dirinya dan Tuhannya. Ya. Namun, jika dia dapat cahaya, pertanyaannya, yushhiduka qurbahu, bagaimana cara dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia sudah kenal nih, Allah itu menenangkan hati, yang menurunkan kedamaian dalam kalbu. Tapi belum tahu caranya. Tapi dia sudah sadar bahwa ada sesuatu yang bukan manusia, bukan malaikat, bukan seperti dia, tapi tidak dapat dicapai oleh akalnya. Nah, disinilah puncak kalam Imam Malik dan Abu Hanifah, begitu juga Syafi'i, Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Apa kata mereka? Mahma tasawwarta bibalik, Allahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, Allah berbeda dengan semua yang engkau bayangkan itu. Ya. Jadi terbayang enggak sesuatu lagi zikir? Allah bukan begitu. Karena bayangan masih di sini. Itu sebabnya kenapa ada orang gila, otaknya gak waras, karena mulai mikir-mikirin Tuhan. Allah gak boleh dipikirkan. Ya. Allah itu bukan objek pikiran. Allah itu objeknya ruhani. Hanya ruh yang bisa mencapai kesadaran bertuhan. Kalau di sini cuma kesadaran dalil bertuhan. Boleh juga disebut logika atau rasionalisasi bertuhan. Inilah makom para filosof sebelum Islam. Setelah Islam, makom ahli kalam. Ahli kalam ini yang jago debat. Ya, paling tinggi makomnya suka debat, ya, memperdebatkan Tuhan. Ya. Guru saya akidahnya Asy'ari.
namanya Imam Syekh Al-Hasan Al-Basri. Hampir semua orang dia kalahkan debat. Itu diakui oleh guru-guru yang lain. Jadi apa saja mau debat tentang Tuhan di aras, Tuhan tidak menempati aras, Tuhan tidak turun berpindah-pindah, istawa bukan berarti duduk, lengkap semua dalil di kepala dia. Apa aja debat, semua kalah sama dia. Tapi dia mengeluh. Apa kata dia? Saya bicarakan Allah, tapi sholat tidak terasa Allah. Coba tanyakan kepada semua orang yang menampilkan kesolehan dalam berdebat. Ya. Mohon maaf, ya, itu masa lalu kita semua. Masa lalu saya maksudnya. Di saat kami hobi berdebat dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan filosof. Setelah kalah berdebat, yang kalah pun tidak ikut kita. Kita pun hanya merasa senang sesaat saja. Dan tidak pernah merasakan Allah itu bagaimana. Tapi lumayanlah ya. Kalau nggak ada orang begitu nggak seru juga. Nggak seru juga dunia persilatan aswaja. Ya. Ada mantan yang senyum tuh. Ini mantan ini. Wa ainul basirati tushhiduka adamaka biwujudi. Naik tadi kilat. Sekarang ain mata. Mata basirah tushhiduka adamaka biwujudi. Ini ekonya bisa dikurangin enggak? Dari sininya. Wa ainul basirah, ntar pada ngantuk lagi. Kayak didongengin gitu. Wa ainul basirah, pandangan basirah, pandangan mata batin. Tadi baru kilatan. Tushhiduka adamaka biwujudi. Akan membuka pandanganmu, penyaksianmu, bahwa engkau itu Adam. Tidak ada biwujudihi. Karena wujudnya. Bi ini bisa diartikan karena. Bisa juga indah. Di sisi wujudnya. Jadi orang-orang, kenapa Al-Hallaj berzikir Anallah? Karena dia nggak ngeliat dirinya. Gitu. Syekh Siti Jenar. Itu sebabnya kalau memahami dua tokoh ini, termasuk di Banjar, Datuk Abulung namanya, Syekh Abdul Hamid, itu nggak boleh memahaminya dengan satu perspektif, satu cara pandang. Memandang mereka tidak boleh dengan cara teologis semata. Bab akidah. Enggak, ini mereka sudah enggak di bab akidah. Mereka sudah masuk ke ranah berikutnya. Ranah ontologis. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, lanjut aja. Nggak ngantuk kan? Mereka-mereka ini sudah masuk ke alam rasa. Bukan alam akal. Kalau akal benar salah. Kamu kalau nggak begini, pasti begini. Nah, itu alam akal. Kalau alam rasa, engkau tidak rasakan, engkau tidak tahu. Nggak bisa diadu. Maka kalau ada orang suka debat, terus bahasa tasawuf, lucu. Dia akan berbenturan sendiri dengan kepalanya. Baca, pusing sendiri. Berantakan sendiri logika dia. Karena baca ini nggak pakai logika biasa, dia pakai logika rohani. Logika rasa. Ya. Kalau nggak pernah menjalaninya, nggak akan bisa menjelaskannya. Walaupun sekolah sampai S3-nya 7 kali. Apalagi mohon maaf cuma S1. Tapi ada orang nggak sekolah. Dia cuma di pesantren ketemu gurunya, lalu ikut riyadhah amalan gurunya. Nggak perlu kuliah, dia ngerti bab ini. Itu hebatnya ilmu rohani itu.
Wa ainul basirati tushhiduka adamaka biwujudih. Ya, jadi kalau udah paham bab ini, gak usah ragu lagi. Al-Hallaj itu tidak kafir. Syekh Syitindar itu tidak zindik. Datu Abulung, Syekh Abdul Hamid, dan sejenisnya, Hamzah Fansuri dan lain-lainnya, itu bukan orang-orang fasik. Bukan orang-orang zindik. Mereka sampai di Ainul Basirah. Ini makom mereka. Sehingga dengan pandangan basirah itu, tushhiduka adamak, engkau melihat dirimu tiada dengan wujudnya. Nah, itulah mereka mengatakan anal haq. Jadi ketika Al-Hallaj baca anal haq, itu bukan dia yang berkalam. Tapi dia tiada, Al-Hallaj tiada, Allah berkalam melalui Al-Hallaj. Mungkin enggak? Jangan dibahas lagi bab akidah. Ente memahami lagi hulul. Allah masuk, bukan. Itu bab akidah, enggak ada hulul. Ini bab dzauq. Lebih mulia manusia atau batu? Lebih mulia manusia atau pohon? Lebih mulia manusia atau goa? Allah pernahkah berkalam kepada seorang hamba lewat goa? Siapa hambanya? Siapa hamba yang Allah berkalam melalui goa? Goa di situ ada batu. Siapa? Ashabul Kahfi nggak nyampe makom itu. Nabi Adam enggak. Orang yang masuk ke dalam goa terus berkalam dengan Allah dalam goa, siapa? Rasulullah. Rasulullah itu bagi beliau norak itu. Beliau langsung diundang ke sana. Siapa tuh? Oh, Nabi Musa. Alhamdulillah. Ini bawa Pak. Ini hadiahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Air ngaji. Saksi di akhirat insyaallah. Ya. Enggak ada benda di sekitar kita kecuali jadi saksi. Mau saksi baik, mau saksi buruk. Baik. Nabi Musa itu media Allah berkalam kepadanya apa? Itu tempat itu, goa itu. Goa itu batu-batu. Jika Allah bisa berkalam melalui goa, batu-batuan dan segala macam yang ada di situ, waduh gantinya Pak. Rezeki aneh nggak kemana. Ya, khair. Maka Allah berkalam lewat kita itu lebih afdal. Makanya Allah sering berkalam lewat Sayyidina Muhammad SAW kepada sahabat. Ya. Dan itu bukan hulul, bukan ittihad, bukan penyatuan. Nggak ada yang bersatu. Masa hamba, makhluk bersatu dengan Khalik? Nggak ada. Mana hamba yang dicipta bersatu dengan yang mencipta? Nggak level. Kalau ada orang mengatakan saya bersatu dengan Tuhan, dia kurang ajar. Itu hamba kurang ajar. Su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersatu begitu aja kita ogah. Apalagi bersatu dengan Allah. Jadi kalau bertuhan itu harus waras juga. Walaupun makomnya kemana-mana, akal itu penting. Maka akal itu akan berkembang tergantung mengenal dia kepada Allah. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan ini bahasa Arab. Ainul basirah membantu engkau menyaksikan dirimu tiada dengan wujudnya. Masih ada dirimu, tapi tiada. Masih pakai bi dengan wujudnya. Berarti masih ada hijab di situ. Nanti akan ada perbandingannya setelah. Wahakul basirah, ini yang paling tinggi. Tapi ini tingkatannya lebih dari 70.000.
Menurut para ulama kita, di dalam makom ini ada 70.000 makomat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa haqqul basirah. Lalu hakikat basirah, yushhiduka wujudahu. Kalau tadi engkau melihat dirimu, tapi engkau tidak menyaksikan dirimu, tapi masih melihat diri. Kalau yang ketiga ini hakul basirah, engkau tidak lagi melihat dirimu, yang ada cuma wujudahu, wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sampai di maqam ini, terus dia mengatakan wujudullah, baru dia tidak dikafirkan. Tapi kalau belum sampai di sini, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam risalah Al-Ghausiyahnya yang dikumpulkan oleh Syekhah, seorang perempuan, mursyid perempuan, Faqih Hayat Al-Jailani. Ya. Dia menulis kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fil Awrad Al-Qadiriyah. Masih hidup. Kitab ini dicetak 2018. Di situ beliau menyebutkan nama-nama ruhani Syekh Abdul Qadir Jilani 1 halaman lebih. Jadi yang ngomongin nama rohani bukan saya aja. Ya. Beliau nyebutin nama Syekh Abdul Qadir Jilani berapa? 1 halaman lebih dari 100 nama, lebih kurang. Ya. Sekitar itulah. Apa kata beliau? Berkata Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah berkalam kepadaku. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah diilhami Allah berkalam-kalam secara rohani. Maka jika ada wali berkalam dengan Allah bukan wahyu, disebut dengan ilham. Kalau wahyu jadi syariat nanti. Maka kalaupun disebut wahyu, harus tambahkan wahyu ilhami. Bukan wahyu nubuat, bukan wahyu risalah. Ya. Boleh juga disebut wahyu walayah, wahyu kewalian. Tapi itu istilah masih berbahaya. Kita ganti istilahnya dengan ilham. Apa kata sir Allah ke dalam kalbunya? Ya Ghaus al-A'zam. Ya. Wahai Ghaus. Jadi panggil beliau dengan Ghaus al-A'zam. Siapa yang mengatakan seperti yang tadi, wujudku, wujud Allah, gitu ya. Sebelum dia melewatinya, maka dia telah kafir. Itu yang disebut kafir. Ternyata dulu di Aceh pernah terjadi pertengkaran masalah itu. Syekh Hamzah Fansuri udah meninggal, lalu pengikut-pengikutnya, buku-bukunya dibakar. Karena fatwa juga seorang mursyid thariqah, tapi lebih sering berdebat. Namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Tapi bukan asli Aceh. Keluarin fatwa. Jadi dari dulu sampai hari ini, dan sampai hari ini itu terjadi. Di Aceh itu perdebatannya begitu sampai sekarang. Ya. Apa kata Syekh Nuruddin Ar-Raniri? Hamzah Fansuri zindik kafir. Kira-kira begitu. Kalam-kalam Hamzah Fansuri itu zindik dan kufur. Sayangnya orang udah meninggal, gimana mau konfirmasi? Dan saya yakin kalaupun dia hidup dia nggak mau berdebat. Tapi ternyata ini guru kami di kampus sudah wafat, Prof. Azimudi Azra, menemukan satu risalah catatan, ada namanya Syekh Saifur Rijal dari Sumatera Tengah, mendebat Nuruddin Ar-Raniri dan kalah debat dia, lalu dia pulang malu pulang ke India. Menang Saifur Rijal. Untuk menjelaskan bab ini sebenarnya. Dan aneh. Jadi dari dulu sudah ada mursyid-mursyid thariqah tidak faham, tidak sampai ke makom ini lalu mengingkarinya. Lalu suuzon kepada orang yang membicarakannya bahwa mereka tidak sampai wusul kepada makom itu. Emang ada pembahasan di sini bahwa yang sampai cuma Syekh Abdul Qadir, yang sampai cuma Ibnu Athaillah? Kan enggak ada. Apa disebutkan di Quran yang sampai di maqam ini hanya Syekh Abdul Qadir? Enggak ada. Abul Hasan Syazili doang, Bahauddin Naqsyabandi doang, Syekh Saman doang, kan enggak ada. Ini maqam siapa saja bisa melaluinya. Tapi mesti dibimbing oleh ahlinya. Ya. Jadi wahaqul basirah, jadi ada syu'aul basirah, ainul basirah, haqqul basirah. Syu'aul basirah, kalau boleh kita ganti dengan istilah ilmul basirah, setara dengan istilah ilmul yakin, ainul yakin, haqqul
Yakin, mirip-mirip. Tapi kenapa dia agak tidak gunakan istilah yakin? Karena yakin cuma percaya, kalau basirah melihat. Itu bedanya. Ya. Kalau percaya berarti diceritain orang. Tapi kalau melihat, kita menyaksikan hakikinya. Ya. Wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu. Kalau engkau diberikan hakul basirah di atas hakul yakin, yushiduka, dia akan membuka pandangan batinmu sehingga engkau tidak memandang kecuali hanya dia. Nah, kecuali engkau hanya akan memandang yang dipandang siapa? Hanya dia. Inilah masalahnya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Surah Al-An'am. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan mana saja. Dia yang dapat mencapai semua pandangan. Jadi kira-kira yang memandang saat itu siapa? Kita nggak ada. Nih coba didudukin pelan-pelan. Hakul basirah, ainul basirah. Di ainul basirah engkau tidak melihat dirimu ada. Di hakul basirah, hatta dirimu engkau lupa memandangnya. Apakah dirimu ada atau tiada? Ya, yang engkau pandang saat itu hanya Allah. Tapi Allah tidak dapat dipandang. Lalu siapakah yang memandang saat itu? Terus siapa yang memandang? Ini nggak rumit Pak, ini sederhana aja ngajinya. Allah itu qadim, ada sebelum alam semesta. Qadim itu tidak berlaku waktu padanya, tidak berlaku tempat padanya, tidak ada dimensi saat itu. Gimana cara ngelihatnya? Maka tidak ada media yang bisa memandang Allah Ta'ala. Terus gimana? Siapa yang memandang saat itu? Itulah basic pengajian hikam dulu. Saya menjelaskan ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ini bukan versi Wahabi. Ya, saya nggak mau tengkar dengan Wahabi. Udah cukup. Biar Wahabi aja yang repot. Ya. Ini uluhiyah versi ahli dzauq, versi ahli tauhid, versi ulama sufiyah. Wa ahli sunnah wal uluhiyah itu. Nih beda uluhiyah kita dengan uluhiyah Wahabi. Uluhiyah menurut ahli dzauq, ahli sufi, ahli tasawuf, menurut para wali-wali Allah, Allah memandang keesaannya dengan dirinya sendiri. Jadi nggak ada selain Allah. Kalau rububiyah, tauhid Rabb, pencipta, Allah menyaksikan keesaan dirinya dengan menzahirkan ciptaannya. Mudah toh? Nggak sulit? Maka si pencipta disaksikan oleh yang dicipta. Apa kata yang diciptakan? Ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai penciptaku. Sekarang yang dicipta sudah tiada, hilang, binasa. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu binasa kecuali hanya wajahnya. Wajah, toh? Ya. Maka jika ada seorang hamba menyaksikan Allah, saat itu Allah memantulkan wajah rububiyah pada dirinya. Wajah itu yang memandang, tatapan. Kita kalau ngeliat orang, ngeliat mukanya apa ngeliat kakinya? Mukanya. Maka wajah ada dua. Allah itu lillahi wajhani. Ini bukan wajah begini. Ini cuma istilah. Wajah itu saya terjemahkan tempat menatap. Objek yang ditatap. Itu wajah. Jadi apa terjemahan wajah dalam ilmu tasawuf? Tempat atau objek menatap. Bisa nggak natap orang, tapi yang ditatap cuma telinganya? Nggak natap namanya. Maka jika hamba menatap, dia tiada dulu, zahirlah wajah rububiyah Allah. Baru dia bisa menatap wajah uluhiyah Allah. Itu baru benar antum ngomong wajah tu wajahiyah. Aku hadapkan wajahku lenyap dalam wajah rububiyah Allah. Kullu syai'in halikun.
wajahku hancur binasa, yang hana wajah, yang ada hanya wajah Allah Ta'ala. Nah, yang dua tadi, ainul basirah tadi, itu wajah rububiyah memandang wajah uluhiyah. Ini yang kita sebutkan di awal kajian hikam juga, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu halak. Ya, siapa yang kenal diri, kenal Allah. Siapa yang kenal Allah, binasalah dirinya. Fanalah dirinya. Ini dia. Ini kaidah itu berlaku sampai ke sini. Lagi-lagi jangan dipandang ilmu ini dengan ilmu teologis, ilmu kalam. Ya, ini memandangnya dengan ilmu rasa. Minimal paham nggak paham tasdik aja. Saya percaya aja lah. Gitu ya. Tapi insya Allah separuh dari kalam saya bisa difahami. Ya, insya Allah. La adamaka wa la wujuduk. Ya. Jadi kalau sudah sampai di hakul basirah, engkau tidak lagi sadar dirimu ada atau tiada. Itulah yang terjadi pada orang yang sholat. Kalau sampai di makom ini, maka orang-orang yang sampai di makom ini taat tidaklah dengan ambisi, terkena maksiat tidaklah perlu terlalu disesali sampai putus asa. Menyesal dalam pengertian tobat wajib, tapi menyesal dalam pengertian putus asa haram. Tuh hati-hati loh, nyesal. Menyesali dosa wajib, tapi menyesali dalam pengertian berputus asa haram. Nah, wali-wali Allah itu, ini yang akan kita tiru. Mereka kalau taat itu nggak nafsu. Jadi kalau pergi ke Masjidil Haram itu jangan nafsu, umroh lagi. Kapan lagi antum memberi kesempatan bagi orang? Coba kalau ada 1.000 orang kayak antum, orang Indonesia. 1.000 orang tiap hari mikir begitu, tiap hari umroh. Itu bid'ah kata Imam Nawawi. Ya. Kalau nggak ketemu nasnya antum udah sebut saja kalam ar-Razi bid'ah gitu. Bid'ah dalam bab adab, bukan bid'ah dalam fikih. Bab adab. Ya, mana adab kita? Ngasih kesempatan orang. Begitu juga kalau di Raudhah. Emang kalau nggak duduk di Raudhah, antum nggak dekat sama Rasulullah. Lama-lama di Raudhah boleh, nggak apa-apa. Kalau lagi ada tugas rohani. Tapi kalau nggak ada, selesai hajat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat, mau tambah 4 rakaat lah, jalan. Ada sunnah setelah itu, yaitu nyapa beliau. Kita pikirkan ada ratusan, ada puluhan ribu orang di belakang. Beramal tidak dengan nafsu, ya. Sayangnya saya nggak punya travel ya. Kalau nggak ajak antum umroh nggak pakai nafsu. Allahumma sholli. Nggak usah tawarin travel sama saya ya. Oke, bagian itu aja dulu ya. Kalimat itu kemudian berlanjut. Di beberapa kitab hikam dikasih nomor. Kalau di sini masuk ke nomor 30. Ya. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Kana. Jadi kalimat ini muncul ini dari hadis Bukhari, tapi dijadikan kaidah dalam kitab Al-Hikam. Dulu ada rombongan sahabat-sahabat dari Yaman, namanya Banu Asy'ariyin. Itu kakek buyutnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imam kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Beliau Bung Al-Asy'ari menceritakan bahwa saudara-saudaraku Banu Asy'ariyin datang kepada baginda lalu bertanya, "Kaifa kana Rabbuna?" Bagaimana Allah itu gimana sih ya Allah? Ya, wahai Rasulullah, Allah itu sekarang gimana, dulu gimana, besok gimana? Kira-kira gitu pertanyaannya gitu. Dari semua sahabat Nabi,
Yang bertanya begitu kepada Rasulullah cuma orang Asy'ariyin. Cuma di antara mereka ada yang nyebelin juga sebagian. Yang sebagian tuh minta jabatan kepada Rasulullah. Jadi di Bani Asy'ariyin ini ada dua kelompok. Ada yang suka cari jabatan, cari dunia. Ada yang suka mencari rasa bertuhan. Nabi bilang gak haram. Nah, Nabi gak bilang haram. Nabi kasih jalannya. Nabi buka ilmunya. Gak seperti kiai-kiai sebagian hari ini. Ente kalau sepikir begitu, benerin aja syariat. Gak begitu cara didik umat. Ya. Umat kalau bertanya, jangan dipatahkan sekali, gak berkembang akalnya. Nanti mereka mentok lagi, belajarnya di situ lagi, mentok lagi di situ. Emang Nabi awal-awal berdakwah ngajarin syariat. 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi ngajarin syariat nggak? Tauhid yang diajarkan. Tauhid itu di ilmu kita disebut ilmu hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bab nomor 3 itu isinya tauhid dari awal sampai akhir. Maka simbolisasinya qul huwallahu ahad. Mesti kita bimbing murid daripada syariat naik ke tarekat supaya dia benar-benar memahami apa itu hakikat. Nabi ajarin di Sahih Bukhari. Kalau nggak mau buang aja nih dari Sahih Bukhari, berani nggak? Kana Allah wala syai'a ma'ah. Kana dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Tapi jika dia ditempelkan kepada Allah, tidak berlaku itu fi'il madhi, mudhari atau mustaqbal. Nih kaidah bagian belajar ilmu nahwu dan shorof. Ya, Allah tidak berlaku padanya waktu. Maka jika ada kata kerja sedang, berlalu atau nanti, itu tidak berlaku pada Allah. Jadi mau dipakai kata kerja apa saja kepada Allah, itu hukumnya qadim. Hukumnya apa? Qadim. Kana Allah, adalah dia Allah. Wala syai'a ma'ah. Adalah Allah dulu ada, tidak ada bersama dia. Begitu. Dulu Allah ada, itu terjemahan versi tasrif fi'il madhi. Kita sudah jelasin barusan. Kata kerja apapun kepada Allah tidak berlaku fi'il madhi, past tense, fi'il mudhari ataupun mustaqbal, mudhari lil istiqbal, enggak berlaku. Jadi keterjemahan kananya apa? Allah dulu, sekarang, nanti sama saja bagi dia, wala syai'a ma'ah, tidak ada bersama dia. Dia sendiri dan selama-lamanya sendiri. Dia ahad, dia fard, selama-lamanya dia ahad, esa, sendiri. Fard, dia alone, dia sendiri. Maka Allah bernama fard. Maka mohon maaf, orang-orang yang asik bertuhan itu senang menyendiri. Namanya khalwat. Namanya apa? Syukur-syukur antum di rumah itu, rumahnya dijadikan satu kamar, satu ruangan tempat khalwat. Nikmat itu rumah. Ya. Betullah kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku, surgaku. Yang kebayang sama kita kan ngeres mulu. Baiti jannati, kebayangnya bini mulu. Nggak tahu dia kalau orang menikah itu ada cekcoknya, ya, ada ngambek-ngambeknya, ya. Bukan itu. Dari mana kita tahu baiti jannati itu bukan masalah hanya menikah? Karena ada hadis lain, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Pelipur laraku hanya di dalam sholat. Karena Nabi itu mau di rumah tetap sholat. Bahkan istrinya haid, Nabi sholat sampingnya. Ya, tapi kalau yang bab nikah itu lain bab. Ya, nanti ada masanya kita jelasin itu. Ya. Nabi nikah, Nabi menggauli istrinya, tapi itu dihitung zikir, itu ada lagi ilmunya itu. Ya. Itu ilmunya nggak berat, cuma ilmunya vulgar. Ya. Belum boleh dibuka itu ilmu. Nanti bapak jadi doyan kawin, Pak. Bahaya ntar.
Ntar ibu-ibu demo mas saya ntar. Padahal itu hak bapak kan. Begitulah hidup. Kana Allah wala syai'a. Allah itu ada sendiri. Dulu dia sendiri, sekarang dia sendiri, besok dia sendiri. Karena dulu, sekarang dan nanti tidak berlaku padanya. Ya. Kalau Allah begitu, ini yang disebut dengan konstan. Allah itu maha konstan. Jadi kalau orang belajar ilmu eksak, mereka menemukan hukum konstan. Tapi dia belum ketemu dengan zat yang maha konstan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah ketemu lambang tak terhingga. Tapi baru ketemu lambangnya. Apa bedanya dengan ahli kalam? Ahli kalam ketemu dalil Allah tak terhingga itu. Tapi belum ketemu dengan yang tak terhingga itu. Maka orang yang kolbunya betul-betul menghadap wajah kolbiahnya, menghadap ke wajah rububiyah Allah, ilmunya nggak perlu pakai ngafal. Jadi karena ilmu dia langsung dari nur rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum sampai ke situ ya baca dululah. Baca wajib. Karena ayatnya pertama turun Iqra, itu wajib. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dia itu sekarang ada sebagaimana dulu dia ada dan tidak berlaku kepadanya hukum ruang dan waktu. Itu maknanya. Saya mau tanya, yang disebut waktu itu apa? Detik-detik jam? Jangan-jangan jam kita beda nih. Jamnya berapa, Pak? Jam berapa tuh? Jam berapa? Oh sama. Saya duduk satu Pak. Duduk satu kan? Nah dua-dua tuh. Ini jam bukan waktu. Jam itu penunjuk waktu. Penunjuk waktu bukanlah waktu. Peta itu penunjuk jalan. Peta itu bukan jalan. Guru itu dalil bertuhan. Kalau buku itu tulisan tentang dalil bertuhan. Jadi dalil itu artinya apa? Penunjuk jalan. Tapi guru bukan Tuhan. Rasulullah itu dalil bertuhan. Tapi Rasulullah bukanlah Tuhan. Kalau ada orang mengatakan dirinya Allah, dia belum nyampe di makom hakul basirah, kita sebut apa tadi? Ente kurang ajar. Suul adab ente. Pakai baju presiden, enggak akan disebut presiden. Pakai baju wali kota, enggak akan disebut wali kota. Enggak usah gitu deh. Saya pakai baju polisi, saya polisi enggak? Enggak. Pakai baju doang. Ada orang dipakaikan baju euforia. Itulah yang terjadi pada mereka-mereka yang mabuk dalam zikrullah, dalam ma'rifatullah. Itu sebabnya mereka-mereka itu kena hukum. Yang menghukuminya wali juga. Di Al-Halaj menghukuminya siapa? Wali-wali juga kok. Ulama-ulama yang mengerti Allah juga kok. Syekh Siti Jenar siapa yang hukum dia? Sunan Kalijogo. Ya, pertimbangan dari beliau. Dan itu hukumnya wajib pada wali. Kalau ada orang begitu, dia ada wali yang wajib menangani masalah itu. Gak boleh dibiarin. Al-azminah hahuna umurun wahmiyah. Begitu kata pensyarahnya. Waktu itu sebenarnya wahmiyah. Waham. Apa terjemahan waham Bu ya? Bu ya Asfi. Serius nih, bukan ngetes ini. Ini nerjemahannya bingung kita nih. Wahmiyah itu terjemahan Indonesianya yang cocok apa? Abstrak. Waham. Waktu itu waham. Ntar ya, di loading dulu. Nyari kalimat yang pas di Indonesia.
Kalau ilusi ya mirip, cuma kalau boleh digunakan wahmiyah itu subjektif. Waktu itu subjektif. Antum hadir malam ini, berasa tadi bentar atau lama? Udah berapa menit kita? Udah hampir 1 jam? Ada berapa? 41 menit. Rasanya berapa? Coba duduk doang sendiri di luar. 4 menit udah bingung kita. Jadi waktu itu subjektif. Al-azminah hahuna umurun wahmiyah. Waham itu tergantung subjek yang merasakan. Jadi ada seorang filosof yang membaca karya-karya sufi, tapi dia nggak jujur. Itu temannya Muhammad Iqbal di orang Pakistan, ya. Saya nggak usah sebut nama filosofnya, nanti dia GR lagi ya. Udah meninggal padahal. Tapi saya yakin sebelum meninggalnya dia cenderung kepada ajaran kita ini. Apa kata dia? Waktu itu ada waktu capital, ada waktu tidak capital. Waktu yang ditulis T-nya, time, dengan T besar. Waktu W-nya besar, ada yang W kecil. Kenapa ada orang, kalau malam pertama, cepat sekali. Yang belum pernah malam pertama bingung deh. Apa itu malam pertama? Kenapa ada orang, ketika duduk dengan orang yang dia benci, rasanya ramah sekali. Itu T besar, T kecil. Kalau T kecil itu tem yang di sini yang ada nah itu waktu 1 menit sama dengan 60 detik. Tapi waktu T yang besar dia wahmiyah. Dia berdasarkan subjek. Subjeknya Farhan lagi seneng mau 3 jam rasanya 3 menit. Tapi kalau lagi kesel lagi berantem 3 menit rasanya 3 jam ya. Pernah tengkar nggak sama istri? Pernah berantem nggak? Pasti pernah. Ustadz aja pernah. Masa enggak ustadz? Allah dulu sendiri. Sekarang gimana? Berarti kita ini makhluk tidak layak disandingkan dengan wujud. Itu maksudnya. Berarti sholat antum itu layak nggak disandingkan dengan Allah? Orang yang sudah mengerti bab ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, dia tidak lagi pantas menyebut dirinya ahli ibadah. Nggak pantas lagi. Maka dia sholat itu bukan lagi karena ibadah. Dia sholat itu karena dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda syukur. Ekspresi senang. Nah, mulailah sholat begitu. Sholat dengan ekspresi terima kasih. Ya. Kalau orang berterima kasih, menuntut balas nggak? Dia sadar diri. Saya bisa begini karena dia. Ya. Murid kalau faham bab ini, dia tidak akan menuntut apapun dari gurunya. Nggak nuntut lagi perhatian, nggak minta Allah dikenang namanya. Ya. Jadi nanti kalau ketemu guru dimanapun, jangan salaman, Ustadz, Yai, ingat saya nggak? Nggak begitu nanya sama guru. Ya, itu bukan pengalaman sama saya menyaksikan ada orang ketemu Kiai, ketemu Habib begitu. Ya. Ente kalau friend dia boleh lah, ya, teman lama gitu. Tapi saya punya teman, sekarang sudah jadi orang luar biasa. Kalau ketemu saya nggak akan nanya begitu. Saya kenalkan diri, saya Ar-Razi, mungkin sudah lupa dengan saya, tapi saya nggak lupa dengan Anda. Gitu kita ngomongnya. Jangan sok penting bilang, ente masih nggak aneh nggak? Ya apa kita? Ya. Nah, orang-orang yang sering menyebut hajatnya di hadapan Allah, dia belum betul-betul kenal kepada Allah. Dia taunya Allah tuh tempat minta-minta doang. Memang Allah tukang kasih jajan.
Nggak begitu, bertaamul dengan Allah nggak begitu. Maka kalau doa bukan lagi doa menuntut. Doa itu hanya bentuk, ya Allah, bukti aku hina, aku meminta kepadamu. Itulah maksud dari hadis. Orang yang nggak berdoa, Allah marah kepadanya, hadis Ibnu Majah. Baru benar doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Mungkin nggak minta kepada yang nggak dikenal. Bisa, pengemis. Paling dikasihnya berapa? Nah, ente kalau nggak kenal sama Allah begitu. Maka kalau sama Allah, kenalan dulu. Sohe, kayaknya mau air deh. Allahumma sholli. Tunggu selesai dulu ya. Allahumma sholli. Pesan Pak Dokter sama saya harus banyak minum. Iya, ya, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjut ya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu la tata'adda niyatu himmatika ila ghairih wal karim la tatakhattahu al-amal. Nah, ini babnya sudah bukan bab tauhid. Jadi bab tauhid sudah selesai. Jadi kalau dalam tasawuf bicara tauhid ada adab, ada kaidah. Kalau dalam akidah bicara tauhid begitu aja. Dan itu perlu. Jadi kita juga tidak akan menyampingkan ilmu akidah, itu basic. La tata'adda, janganlah engkau tata'adda niyatu himmatika, menghantarkan niat dari keinginanmu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal karim la tatakhattahu al-amal. Karena Allah yang Maha Karim tidaklah dapat digores, disentuh oleh angan-angan. Paham gak maksudnya? Belum paham ya? Itu kan terjemahan harfiah. Sekarang kita masuk ke terjemahan maknawi. Kalau sudah kenal Allah, jangan lagi pernah nyantolin hati kepada selain Allah. Itu maksudnya. Kalau nyantolin hati kepada selain Allah, siap-siap nanti gampang tersinggung. Gampang baperan. Gampang emosi. Disinggung dikit ngamuk. Dicolek dikit namanya, nantang langsung. Maka mohon maaf, coba lihat hari ini. Ustadz-ustadz, penceramah-penceramah yang buat konten YouTube. Saya perlu ulangi berkali-kali, sampai hari ini saya tidak punya channel YouTube pribadi. Ya. Jadi kalau yang antum lihat itu kreasi orang-orang aja tuh. Ya. Ada yang benar, ada yang nggak benar ya, terserah mereka lah. Allah Maha melihat, Maha mendengar ya. Saya doakan baik-baik aja. Ya, ada yang protes sama kita, murid kita ya. Mereka kan dapat duit dari monetize. Buya kan nggak dapat. Jawaban kita sederhana. Kalau ada orang dapat rezeki karena ceramah saya, alhamdulillah. Berarti saya ini kaya karena asbab saya orang dapat duit. Ya, alhamdulillah. Repot amat hidup. Seneng nggak jadi orang kaya? Seneng ngasih-ngasih orang. Ya. Nanti kalau antum bersikap lebih baik dari sikap saya itu, nanti di akhirat nggak tahu-tahu kok begini, itu tiba ada bantuan, tiba-tiba ada bantuan, seneng. Saya pernah ke satu tempat, saya nggak kenal orang-orangnya, tapi ketika kita turunnya pakai sarung, jadi orang curiga nih kayaknya ustadz deh. Dilihat-liatin yang di handphone, oh sama. Ya, kita makan nggak bayar, padahal makan itu banyak, satu rombongan. Ya. Padahal kita ngeliatin duit, di dompet juga gak cukup. Tahu-tahu ada yang bayarin. Siapa yang bayarin? Gak tahu siapa orangnya. Kata kasirnya, orangnya tadi udah pergi Pak. Dia tinggalin duit sekeplok. Nanti kalau lebih buat kamu.
Kira-kira begitu. Itu terjadi. Jadi kita kalau juga baik kepada makhluk, Allah akan kasih fasilitas kita. Insya Allah. Al-Karim. Nah, maka di bawah qala al-Junaid. Al-Karim la alladhi la yahujuka la yuhwijuka ila mas'alit. Al-Karim alladhi la yubali man a'ta. Al-Karim alladhi la yukhayyib raja'al mu'ammilin. Karim, Allah itu namanya Al-Karim. Benar enggak? Karim, tapi terjemahan Karim di dalam buku kebanyakan hanya Maha Mulia. Padahal Al-Karim, terjemahan Imam Junaid adalah Al-Karim alladzi la yubali man a'ta, yang tidak memperhatikan siapa yang dia beri. Mau dia orangnya muji dia, mau orang patuh sama dia, mau muhibbinnya, mau mubghidinnya, pencintanya, pembencinya, dia beri. Itu namanya Karim. Kalau Allah pakai alif lam, Al-Karim. Kalau hamba buang alif lamnya, disebut Karim. Sudah begitu belum? Ya? Belum, mata tangga aja sulit bener ya. Mata tangga aja kita sulit baik. Mau jadi Karim. Ya Karim. Bukan ya salam Pak, ya Karim. Maka biasain. Ini wajah-wajah nonton YouTube setiap hari ini. Nonton channel siapa aja, kasih like. Subscribe. Iya, kasih Pak. Kenapa? Itu tanda kita mendukung itu Karim. Emang ribet amat sih, cuma gitu-gitu doang. Rezeki nggak ketukar. Ya, rezeki nggak ketukar. Dulu di Facebook ada unlike ya, sekarang masih ada nggak? Masih ada. Seharusnya itu ditiadakan. Karena menghilangkan sifat Al-Karim. Al-Karim alladzi la yukhayyibu raja'al mu'ammilin. Al-Karim itu orang yang atau zat yang tidak membuat putus asa harapan orang yang berharap. Kalau saya bukan Al-Karim, belum sampai di makom itu. Karena itu hanya makomnya Allah Ta'ala. Jadi itu sebabnya ketemu Allah antum gampang, ketemu Ustadz mungkin susah. Ya. Jadi kalau ketemu Kiai, ketemu Habib, ketemu Ustadz, ketemu sulit. Karena dia bukan Al-Karim. Kalau Allah Al-Karim, antum sholat 2 rakaat langsung ketemu. Kalau ketemu Ustadz, ketemu rumit. Jangan kan antum, kita aja mau ketemu guru kita sulit kok. Sehingga ada satu syarah menyebutkan, kalau mau mendapatkan nur al-karamah, jadi orang keramat itu, orang yang dapat cahaya karimnya Allah. Orang keramat itu bukan yang kebal itu, bukan. Coba lihat, kebal fisik belum, kebal batin baru disebut karamah. Apa kata beliau? Alladzi idza qadara afa. Jika dia disudutkan, disempitkan, disakiti, afa. Dia berbesar hati, memaafkan. Udah gitu belum? Nah, kalau konten YouTuber dikata-katain, balas, ya kan? Ntar sono balas lagi, besok balas lagi. Sehari itu bisa 3 kali balas-balasan. Seru hari ini tuh ngelihat. Kalau dulu zaman-zaman atu-atu kakek-kakek kita dulu, ngkong-ngkong kita dulu gimana? Kalau orang perang itu dukun. Jadi malam-malam jam 12 itu di atas tuh udah terbang-terbang, ya. Itu bukan meteor. Orang perang-perang ini, perang-perang santet. Ya, ngeri. Tapi bagi saya itu norak itu ya. Perang kalau masih pakai media jin tuh biasa. Kalau masih pakai begitu-gitu, perang yang hakiki itu kalau sudah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu pakai media. Itulah Rasulullah SAW. Maka beliau itu plong. Wa idza wa'ada
wafa, kalau dia janji dia tunaikan. Idza a'ta zada ala muntahar raja wala yubali kam a'ta. Kalau dia memberi, dia memberikan semaksimal mungkin, seideal mungkin, wala yubali kam a'ta. Dia tidak perhatikan seberapa dia sudah beri. Ini Al-Karim. Kalau ada hamba Allah seperti ini, dia disebut Abdul Karim. Nanti akan dipanggil di pintu surga khusus. Ya Abdul Karim, dipanggil dengan nama itu. Ya, orang-orang yang memberi dan dia nggak melihat dia sudah memberi berapa. Ada orang memberi fisik, memberi duit, memberi harta, memberi fasilitas. Ada orang memberi yang non fisik. Sama, adabnya sama. Guru nggak boleh juga ngomong, ini udah capek-capek ngajar dia suka kurang ajar. Ya, itu berarti dia belum Abdul Karim. Itu murid kurang ajar. Nah, makanya saya belum sampai di makom itu. Masih panjang kalimatnya ini, tapi kita cukupkan dulu. Ya. Cukup, Pak? Untuk malam ini maksudnya. Ya, sudah dapat 3 bab ya. Nah, sebelumnya saya bacakan satu bait ya di syarah kitab ini. Yang bisa bahasa Arab silakan dinikmati ya. Qala ba'duhum haramun 'ala man wahhada Allah rabbah wa afradahu ay yajtadiya ahadan rifda wa ya sahibi qif bi ma'al haqqi waqfa amutu biha wajdan wa ahya biha wajda wa kulli mulukil ardi tajhadu jahdaha fadhal mulku mulkun la yuba'u wa la yuhda. Artinya Buya Asfi yang tahu. Ya, kalau dimaknai secara bebas, orang yang sudah kenal Allah, orang yang mengatakan saya beriman bertauhid kepada Allah, tidaklah pantas dia menggantungkan harapnya kecuali hanya kepada Allah. Itu ringkasnya begitu ya. Tafadhol kalau ada yang mau ditanya, berapa menit? Ya, hasbunallah itu thariqahnya, ini hakikatnya. Ya. Thariqah itu wiridnya, Pak. Ya. Syariatnya apa? Ayat gimana ayatnya? Fatawakkalu 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Itu syariatnya. Perintah. Tawakallah engkau. Apa thariqahnya? Baca hasbunallah wa ni'mal. Apa hakikatnya? Kanallah wala syai'a ma'ah. Itu cara nerapinnya ya. Baik, kalau ada pertanyaan bisa tunjuk tangan. Sebutkan namanya, Pak, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Suparman dari Ciputat, Pak. Ya, saya pernah baca katanya ruh itu tidak mati. Saya nggak tahu penerangan seperti apa. Mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruh itu mati? Itu ya. Ruh itu sampai hari ini hakikatnya belum tersingkap banyak. Karena Allah sendiri mengatakan min amri rabbi, itu urusan gua, kira-kira gitu. Kamu gue pikirin gitu. Kenapa? Karena ruh itu adalah objek tajalli zat Allah. Yang bisa menjadi objek, yang bisa menjadi wadah Allah bertajalli. Tajalli itu Allah mengenalkan dirinya, itu cuma ruh. Oleh karena itu, ruh itu dia tidak disebut dicipta, tidak juga disebut dia tidak dicipta. Terus apa dong? Katakan apa yang Allah katakan. Min amri rabbi. Maka jika ada orang mengatakan ruh dicipta, mungkin maksud dia itu jiwa, nafs.
Qalbu dicipta, nur dicipta, fuad dicipta, sir dicipta. Tapi kalau ruh, Allah hanya menyebutkan di Quran dengan satu lafaz, nafakhtu, bukan khalaqtu. Kalau khalaqtu, khaliqun jelas ayatnya, surat Sad, surat Sajadah, ya. Yang dicipta itu tubuh, khaliqun basyaran min tin. Tapi kalau ruh enggak. Aku hembuskan, begitu lafaznya. Bagaimana Allah menghembuskan? Itu urusan Allah, jangan dibayangin. Mulai membayangkan batil. Boleh batal, ya. Jadi ada dulu yang membantah saya, kamu kok bilang ruh tidak makhluk? Ya kan belum selesai saya ngomongnya. Ruh tidak makhluk, tapi juga jangan dikatakan ruh makhluk. Tidak makhluk, juga bukan makhluk. Gak bisa hanya Allah yang tahu. Kaidah kita maqalallahu, ini pakai kaidah yang sering dipakai teman kita di seberang nih. Maqalallahu wa rasuluhu, kalam Allah dan kalam Rasul. Kalam Allah cuma mengatakan min amri rabbi. Lalu yang kedua, nafakhtu fihi min ruhi. Cuma dua, amr, nafakh. Maka di Quran dibedakan khalq dan amr. Lahul khalqu wa lahul amru, beda di ayat. Jadi kalau ada ahli kalam mengatakan ruh makhluk, dia terjebak memahami ruh itu di pikiran dia itu jiwa. Ruh yang kita maksud bukan itu. Ya. Kenapa bukan itu? Karena Allah belum buka dengan seterang benderangnya. Wa ma utitum minal ilmi illa. Kita baru buka dikit aja kemarin yang kolil itu. Kolilnya kolil kita buka udah banyak orang yang protes. Baru sampai di nama ruh orang udah protes, Pak. Antum gak percaya? Ya? Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Sidi Ahmad Rifai, itu murid-muridnya nyimpen di kitab-kitab mereka dan dicetak terbuka. Katanya kalau ada orang, saya sudah belajar kitab tasawuf bertahun-tahun gak ketemu, berarti dia gak baca aja, gak talaqi aja dari mursyid, dari syekh. Nama itu ada. Ya, Syekhah Hayat Faqih Al-Jailani, dia nulis Asma Syekh Abdul Qadir Jilani, itu yang saya sebut tadi, satu halaman lebih. Berarti dia sudah memulai membuka Ma'rifatul Asma. Itu nama apanya? Nama ruhnya. Ya. Nama tubuh selesai. Nah, karena dia dari hembusan Allah, bukan dari ciptaan Allah. Kalau ciptaan dia binasa, kalau dia amr itu rahasia. Jadi sampai hanya di situ Allah membukanya. Ya. Nanti kalau kita buka lebih nanti panjang lagi ceritanya, Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Mungkin maksudnya begini. Kalau tubuh berpulang, ya, ruh masih ada enggak? Ya masih. Ruh masih ada. Tapi Allah sisakan tubuh itu nanti bagian tulang ekor. Karena tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Ajaran Al-Quran, ajaran Nabi, tidak ada reinkarnasi. Ya, jadi kalau ada ajaran-ajaran hakikat mengajarkan reinkarnasi, kita bisa berdebat. Maksud dia reinkarnasi apa? Ya. Jangan-jangan reinkarnasi versi dia bukan yang kita maksud. Nah, tubuh kita nanti diciptakan lagi dari tulang ekor itu jadi utuh. Ruh kita nanti balik situ. Karena ruh ini dia tidak akan masuk kecuali ke tubuh yang dulu dia tempati. Cuma bahannya sudah baru. Ekornya ekor lama. Ya. Itu sebabnya ada rahasia-rahasia sebenarnya di tubuh kita ini. Ekor itu kayak huruf kan ya. Nah, ilmu huruf nanti lagi, ilmunya sendiri lagi. Di tubuh-tubuh ini kita semuanya adalah huruf-huruf. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena kejadian baru semalam saya mungkin ada seperti sharing ya, bukan debat antara dengan sahabat saya.
kebetulan memang Nasrani. Pada akhir kesimpulan kita berbicara tentang Tuhan, tentang Allah segala macam, dan berkesimpulan saya ingin masuk Islam. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa yang harus saya pelajari? Dia berkata seperti itu. Mohon pandangannya. Kalau mau masuk Islam, apa yang harus pelajari? Ya, bagus. Ini tips kalau mau mu'alafkan orang ya. Kalau mau mu'alafkan orang, jangan sodorin sholat 5 waktu, kabur di. Jangan sodorin zakat, jangan sodorin puasa. Kalau tawaran kita yang berbeda dari ajaran kita yang membuat orang nyaman itu cuma satu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenalin Allah. Jadi tawarkan tentang iman. Bab rukun iman ada sholat gak di situ? Rukun iman yang 6? Gak ada. Itu sebabnya di Sahih Bukhari hadis Jibril dimulai dari iman, Islam, ihsan. Tapi di hadis Muslim dimulainya dari Islam, iman, ihsan. Mana yang lebih kuat? Iman. Makanya Imam Bukhari lebih pas meriwayatkan hadis ini. Itu kelebihan Imam Bukhari karena beliau wali kutub juga, ya. Cuma tugasnya nulis hadis. Jadi wali kutub itu enggak hanya tugasnya pegang tasbih mulu. Ada wali-wali Allah tugasnya masuk ke ranah politik. Maka hati-hati. Jangan hujat semua orang yang memimpin di negeri ini. Siapa tahu di antara mereka 1-2 ada yang wali. Kan kita nggak tahu aja. Ya. Siapa tahu antum tidur, dia sholat. Dia doa, ya Allah, rakyatku begini. Ya itu wali itu dia orangnya. Dia nggak sempat lagi mikirin dirinya. Ada orang begitu, insya Allah itu pemimpin waliullah. Insya Allah pemimpin waliullah. Ya. Beberapa sih muncul di hati kita, tapi kita nggak boleh sebut namanya. Ya, nggak boleh sebut namanya. Nggak juga. Ntar kalau dia pemimpin itu banyak nih. Kalau kita buka, orang nggak percaya. Sama dengan kita bilang si fulan waliullah, orang nggak percaya. Masa sih? Masa wali begitu? Dia pakai akal dia. Masa wali nggak pakai kopiah? Lah urusannya apa? Jadi kalau bagi dia wali harus pakai sorban kemana-mana. Itu orang agama Sikh kemana-mana pakai sorban, hatta ke WC pakai sorban. Nggak wali juga tuh, agamanya beda sama kita. Jadi kalau awal bertemu dengan orang yang ingin mengenal ajaran ini, tawarkan sesuatu yang spesifik tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu sederhana kok, qul huwallahu ahad. Dalami itu nanti ketemu. Nikmat asik ya. Qul huwallahu ahad itu mulai dari kulnya, kata hu-nya, itu sudah cukup. Kasih hu aja sama dia udah nikmat. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib tafsir beliau. Apa kata beliau? Saya nulis buku risalah kecil tentang rahasia hu. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi nih. Di jilid 1 kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Setiap kali aku nulis, lalu aku merenung, lalu membaca nama hu di dalam hatiku. Apa kata dia? Muncul makna baru, seakan-akan makna yang berikut itu lebih sempurna dari nama yang ada sebelumnya. Maka beliau tidak jadi menerbitkan kalau sekarang, kalau dulu mempublish buku itu kepada khalayak. Kata dia, bukuku gak pantas menggambarkan Allah Ta'ala. Menggambarkan nama aja belum pantas. Kenapa baru bahas hu? Ya. Berarti selevel Imam Fakhruddin Ar-Razi, zikirnya apa? Kalau antum hu itu lagi nertawain orang ya beda ya. Nyinyirin orang Kalau wali Allah itu bermakna. Gimana dengan pandangan Ustadz yang mengatakan bahwa zikir bid'ah? Ya mungkin dia dapat kitabnya begitu.
Kita juga nggak maksain pendapat kita kan? Boleh nggak maksain pendapat? Dia nggak mau zikir hu, ya nggak usah dipaksain. Cuma kita punya kitab yang juga banyak bahwa zikir hu salah satu zikir yang masyru' fid din, yang disyariatkan dalam agama ini. Ya. Jam 9, Pak. Oke, seharusnya the ladies first, pakai P ya, first. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Buya, saya Ibu Erni dari Cengkareng. Saya mau tanya kalau tentang beramal Ramadan sebelumnya itu kan pada musim bulan Ramadan itu kan biasa kita berlomba-lomba untuk bersedekah, terutama memberi makan minum buat yang berpuasa. Nah, pengalaman saya tahun ini tuh saya masih berbuat seperti itu, tapi kok saya berbagi itu malah ada muslim yang tidak berpuasa juga. Saya bikin berbuka puasa itu kan taruh di depan rumah, jadi berharap siapa saja yang berpuasa bisa ambil. Nah, ada yang ambil itu muslim yang gak berpuasa, bahkan ada juga yang non muslim. Nah, saya bertanya, apakah amal saya itu ada yang salah dalam amal saya? Setiap hati bertanya itu malah suruh memberi, bahkan bertambah, letakkan aja depan rumah makan minumnya, yang mau ambil itu. Itu pertama, Bu ya. Yang kedua, apakah kita bisa beramal misalnya sholat tasbih, terus niatkannya itu minta kepada Allah ridho terima, terus amalnya itu buat keluarga yang masih hidup maupun yang sudah wafat, apakah bisa seperti itu untuk sholat tasbih? Demikian, Bu ya. Ya. Berarti kembali ke hikmah yang terakhir kita baca, Al-Karim. Ya, Al-Karim. Al-Karim la yubali man a'ta wa kam a'ta wa ila man a'ta. Orang yang karim, yang dapat nur karomah, itu dia memberi, dia nggak merhatiin lagi dia memberi ke siapa. Man a'ta, kam a'ta, berapa dia beri. Gitu. Tapi untuk prioritas, kalau mau memberi sesuatu yang spesial, apa kata Nabi? La ya'kul ta'amaka illa taqi, hadis Abu Daud. Janganlah hendaknya memakan makananmu kecuali orang yang soleh bertakwa. Itu bab spesial. Tapi kalau bab karam, berbagi, nggak usah merhatiin. Bisa membedakan? Jadi ada hadis yang begini, memberi untuk yang spesial, maka berikan untuk orang yang spesial. Tapi kalau umum, bulan puasa itu, yang lapar tidak hanya orang yang, ternyata orang yang nggak puasa tuh lapar mulu, Pak. Ya, buat terus, Bu. Buat terus. Mau yang makan muslim, non muslim, kita nggak ada urusan. Emang kalau orang dapat musibah, kita tanya dulu, ente agamanya apa? Enggak. Orang kalau dapat musibah, nggak nanya agama, dia manusia, dia ciptaan Allah, kita langsung bantu. Apalagi di negara kita, sebenarnya, mohon maaf, ini vulgar, tapi ini benar. Pancasila kita yang pertama apa? Jadi sebenarnya orang Indonesia sudah ada basic semuanya, apapun agamanya, ketuhanan yang maha. Coba tanya semua orang Indonesia, apapun agamanya, dia percaya nggak dengan Pancasila nomor 1? Dia cuma kurang satu aja, dia belum syahadat tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka sudah ada cahaya tauhid di dalam dirinya, minimal di kepalanya. Tuh begitu indahnya negeri ini. Itu sebabnya insya Allah mau orang goyang gimana negeri ini, ya insya Allah selama masih kita pegang itu tauhid, Allah jaga. Ya, insya. Jadi kalau ada orang bilang mau memisahkan diri dari Indonesia, wah, kita garda terdepan. Tapi karena kita bukan orang militer, ya kita berbicara dengan kemampuan kita apa.
Sudah lihat kan kualat tuh orang yang teriak-teriak di Kepulauan Riau sebelumnya mau misahin diri dari Indonesia? Kualat sendiri dia. Ya, sakti. Itu yang disebut Pancasila sakti, karena ada ketuhanan yang maha esa. Ya, khurafat apa lagi ini ya. Kira-kira itu kajian kita malam ini ya. Yang kedua sebenarnya tidak perlu dijawab. Salat itu hanya untuk Allah. Tapi kalau setelah sholat doa boleh kepada selain ya. Jadi ya Allah, saya sholat tasbih, mohon sampaikan pahalanya untuk fulan, itu nggak ada masalah. Tapi sholatnya hanya lillah. Ya, itu ya. Kalau sholat tasbih babnya sudah sendiri. Kalau bisa setiap hari, kalau nggak bisa seminggu, kalau nggak bisa sekali sebulan, kalau nggak sekali seumur hidup, kalau nggak kita sholatin. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim ya karim salli ala abdikal karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami, salawat kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah zat yang maha karim. Amin. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Engkau yang Abdul Karim. Amin. Allahumma ya Allah, Rasulullah memanggil kami ummati tanpa syarat, tanpa berharap apa-apa dari kami. Tapi betapa hinanya kami ya Allah, betapa tidak pantasnya kami ya Allah. Kami berselawat kepadanya, tapi berharap kepentingan dunia. Kami berselawat, bertawasul menyebut namanya, tapi kami berharap sukses hanya untuk di dunia. Sedangkan dia ya Allah, beliau ya Allah, menyebut-nyebut kami bukan karena keperluan dunianya. Allahumma ya Allah, maafkan adab kami yang kurang tepat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binuri mahabbatik wa nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hati kami gelap ya Allah. Hati kami keras ya Allah. Hati kami hambar ya Allah. Maka tolong ya Allah, beri cahaya hati kami, beri rasa dalam hati kami. Amin. Beri kenikmatan, kelezatan dalam bermunajat kepada Engkau. Amin. Meskipun kami ya Allah, jika Engkau tidak berikan kelezatan itu, kami tetap akan menyembah Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Hadi, nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Amin. Ya Allah, kami memohon ya Allah, tetaplah beri kami bimbingan hidayah. Amin. Untuk kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di samping dekat kami, orang-orang yang ada di kampung kami, di negeri kami, orang-orang yang ada di negeri kami Indonesia ini. Amin. Dan siapapun yang di dalam hatinya ada nur iman, nur Islam. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkau maha tahu. Saat ini kami mungkin terlihat soleh, tapi sebentar lagi mungkin kesolehan itu hilang ya Allah. Amin. Namun kami memohon ya Allah, jadikan kami hamba yang beribadah bukan karena ambisi untuk taat. Orang yang jika terjebak maksiat tidak berputus asa ke dalam menyesali kemaksiatannya. Allahumma ya azim, ya azim, azim hubbana ilaik. Ya Allah yang maha besar, yang maha agung, besarkanlah cinta kami hanya kepada Engkau. Amin. Kecilkanlah cinta kepada selain Engkau. Allahumma ya azim, awsil qulubana bi'abdika Sayyidina Muhammad man kana khuluquhu azim. Amin. Ya Allah, hubungkanlah ya Allah ya azim, ya maha agung, yang maha besar, hati kami yang kecil ini dengan qalbu Sayyidina Muhammad yang akhlaknya azim. Allahumma ya Allah, hubungkanlah hati kami ini yang penuh dengan kegelapan dengan qalbu Rasulullah yang penuh dengan cahaya, sehingga cahayanya mengalir menerangi qalbu kami. Amin. Allahumma ya Allah, jadikan kami hidup dengan nama-Mu, wafat dengan nama-Mu, amin, Allah. Dan di dalam kubur dengan nama-Mu, amin. Allahumma ya Allah, jika kami Engkau bangkitkan di padang mahsyar nanti, amin, izinkan nama kami dipanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Izinkan nama kami dipanggil Rasulullah SAW. Izinkan nama kami, orang-orang yang hadir malam ini, keluarga-keluarga kami, guru-guru kami, keturunan kami dipanggil Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, ajirna minan nar, ajirna birahmatika minan nar, ajirna binuri nabiyyika minan nar. Ya Allah, berkah rahmat, berkah kasih sayang, berkah sayang Nabi-Mu, bebaskan kami dari murka-Mu, bebaskan kami dari neraka. Allahumma ya Allah, bifadlika fadkhilna ila jannatik. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, kemurahan-Mu, dengan anugerah-Mu ya Allah, bukan dengan amal kami ya Allah. Izinkan kami diundang masuk ke dalam surga. Izinkan kami bersama dengan Nabi. Izinkan kami menatap wajah Nabi, sehingga kami diizinkan juga ya Allah menatap kepada wajah. Allahumma inna nas'alukal istiqamah ala syatiriyatil gharra wa tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Istajib da'awatina bisirril Fatihah wa bisirri sayyidina Muhammad al-Fatih wa bisirri awliyaika al-kiram Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Sayyidi Syekh Ibn Abdullah Sakandari, wa Abil Hasan Syazili, wa Abil Abbas Al-Mursi, wa Muhammad Baidin Shah Naqshbandi, wa Ahmad Karim Sammani, wa Ahmad Tijani, wa Abdul Midaz Al-Idrisi, wa Sadatina al-Awliya al-Arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan salawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Ahad salli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad salli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad salli ala al-Mahdi khalifatika sirrika ya Allah ya Ahad. Alhamdulillah alamin. Ya kami mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.